Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Tadi pagi kita ulas game final antara Magnus Carlsen versus Hikaru Nakamura pada matchday pertama. Sore ini kita coba lihat kawan perebutan tempat ketiga antara Levon Aronian versus Shahryar Mamedyarov. Partai antara keduanya juga tak kalah panas kawan, karena ada latar belakang nasionalisme dari keduanya. Seperti yang kita ketahui, tahun lalu kedua negara terlibat perang fisik atau perang militer yang cukup panas. Dan kita langsung saja kawan ke atas papan bagaimanakah permainan kedua pemain di matchday pertama babak atau perebutan tempat ketiga tadi malam. Yang kita ulas ini adalah game kedua mereka. Setelah game pertama Levon Aronian menang, di game kedua ini kita lihat jalannya permainan kedua pemain. Di sini Levon Aronian memegang putih, mengawali permainan dengan pion E4, dibalas Shahryar Mamedyarov dengan permainan sisilan defense. Kuda putih F3, pion E6. Ini adalah variasi Prancis dari sisilan defense. Seperti yang kalian lihat struktur pion seperti ini, bila nanti dibalas oleh putih memainkan pion D4, dan jika dibalas oleh hitam dengan pion D5, maka akan seperti dalam permainan French defense. Putih melanjutkan dengan langkah pion D4. Hitam atau Mamedyarov tidak memainkan pion D5, bermain dengan pion pukul pion, dipukul balik oleh kuda hitam F6, kuda putih C3, kuda hitam C6. Kita dapati variasi 4 kuda dari sisilan defense, dan mungkin saja kawan, di beberapa langkah berikutnya hitam bisa mentransposisi ke bentuk lainnya seperti Taimanov. Aronian melanjutkan langkah kuda pukul kuda, dipukul balik oleh pion B. Selanjutnya, pion E5 mengancam kuda lompat ke D5 menantang pertukaran. Levon Aronian menolak pertukaran kuda, lebih memilih melangkahkan kuda ke E4 dan menteri hitam ke C7. Permainan bertransposisi ke Taimanov. Sampai langkah ke-8 ini kawan, langkah-langkahnya masih sangat familiar atau sering terjadi dalam permainan Taimanov. Di sini hitam mengincar pion E5, di backup oleh pion F4, selanjutnya beteng digeser ke B8. Melangkahkan menteri ke petak B6 bisa jadi pilihan juga bagi hitam. Mamedyarov terlebih dahulu menggeser betengnya ke lajur B untuk mengontrol jalur yang sudah semi terbuka ini. Dan Levon Aronian melanjutkan dengan langkah pion A3. Sebetulnya langkah pion C4 ini jauh lebih kuat kawan, untuk segera mengusir kuda yang sangat sentral posisinya di petak pusat D5 ini. Mungkin Levon Aronian memainkan pion A3 ini untuk mengontrol petak B4 agar gajah hitam tidak berani berkembang ke petak B4 ini. Dan di sini Mamedyarov melanjutkan dengan langkah menteri ke B6, dibalas Levon Aronian menteri ke F3. Gajah hitam ke E7 mungkin segera mempersiapkan diri untuk segera rokade. Levon Aronian pun membalas dengan pion C4, mengusir kuda. Dan dibalas kembali oleh Mamedyarov dengan pion F5. Sama-sama memberikan ancaman bagi kuda masing-masing. Jika putih pada posisi ini kawan merespon dengan langkah pion pukul pion dengan end pasen, maka kuda hitam akan pukul balik dan hitam pun akan baik-baik saja. Di posisi ini, langkah terbaik bagi putih adalah langkah kuda ke D6 skak. Setelah mungkin gajah pukul kuda dipukul balik oleh pion, hitam akan melanjutkan langkah kuda mundur ke F6, putih bisa melanjutkan mendorong pion B4, mungkin menteri hitam akan ke D4 menyerang beteng bisa digeser ke B1 dan posisi pun akan tetap berimbang kawan. Dan mungkin di langkah berikutnya kuda akan lompat ke peta E4, putih bisa merespon dengan langkah mungkin mengajak untuk bertukar menteri di peta E3. Tapi sayangnya di posisi seperti ini kawan, kita dapati langkah dari Levon Aronian dengan langkah kuda mundur ke D2, langkah yang kurang akurat. Langkah kuda ke D2 ini otomatis menutup langkah atau diagonal peta gelap bagi gajah untuk membantu kontrol pada peta E3. Dimanfaatkan langsung oleh langkah kuda ke E3 mengincar gajah peta terang. Gajah berkembang ke D3, lanjut Levon Aronian sekarang pion G5. Langsung ingin membongkar atau membuka lajur G bagi betengnya nanti digeser ke lajur G ini
untuk memberikan tekanan di sayap raja. Direspon dengan langkah pion G3. Langkah kuda lompat ke peta F1 bisa jadi pilihan bagi putih sebetulnya kawan, untuk mengajak bertarung dengan kuda hitam. Kuda hitam ini posisinya sudah seperti monster di area pertahanan putih ini. Sesegera mungkin dalam posisi seperti ini, putih patutnya segera mengusir atau mengajak bertarung kuda hitam ini. Tapi Levon Aronian memainkan pion G3. Pion G pukul pion F4, dipukul balik oleh pion. Lihat kawan, lajur G ini terbuka, beteng hitam pun siap bergeser menempati lajur yang terbuka ini. Dan Mamet Yarov pun tanpa menunggu lama menggeser betengnya ke G8. Kuda ke F1 langkah yang terlambat dari Aronian, dibalas langkah kuda hitam ke G2 skak. Raja ke E2 dan menteri ke D4. Lanjut Mamet Yarov memberikan tekanan bagi pion B2. Selanjutnya mungkin beteng bersiap pukul pion B2, dan selanjutnya mungkin dipukul balik dan dipukul balik oleh menteri hitam. Dan coba lihat kawan, bagaimana aktifnya kedua beteng hitam memberikan tekanan di dua sayap putih ini. Permainan dilanjutkan oleh Levon Aronian dengan langkah kuda ke G3. Beteng hitam pukul pion B2 skak, dipukul oleh gajah, dipukul balik oleh menteri hitam skak. Raja ke F1. Dan bisa saja hitam melanjutkan dengan langkah menteri pukul beteng. Tapi hitam atau Mamet Yarov tidak ingin kehilangan kudanya. Dia melangkahkan kudanya ke H4 terlebih dahulu. Di sini posisi kuda mengancam menteri, dan hitam pun juga mempunyai ancaman yang lain kepada beteng di peta A1. Di sini kawan, di langkah ke-21 ini Levon Aronian menyerah. Apabila permainan tetap dilanjutkan kawan, dengan variasi putih memainkan beteng ke peta B1 juga memberikan ancaman bagi menteri hitam. Menteri hitam akan pukul beteng. Setelah dipukul oleh gajah putih, kuda hitam akan pukul menteri putih. Dan putih pun kehilangan satu perwiranya. Hitam pun juga unggul dalam jumlah pion kawan, dan dapat dipastikan hitam akan tetap menang. Ataupun pada posisi seperti ini tadi kawan, saat kuda memberikan ancaman pada menteri putih bergerak ke peta H5 dengan tempo skak, raja akan bergeser ke D8. Simpel saja seperti itu langkah raja. Dan apabila beteng putih bergeser ke B1 menghindari ancaman dan berbalik mengancam menteri hitam akan ke peta G2 skak dan akan memberikan ancaman skakmat di langkah berikutnya. Jika raja bergeser maka akan terjadi skakmat. Dan bila tidak ingin terjadi skakmat kawan, maka putih harus menyerahkan menterinya. Oleh karena itu di langkah ke-21 tadi, saat kuda hitam lompat ke peta H4 ini, Levon Aronian menyerah. Itulah kawan-kawan permainan antara Levon Aronian versus Shakhyar Mamet Yarov pada game kedua mereka di babak atau perebutan tempat ketiga di matchday pertama tadi malam. Semoga permainan mereka tadi bisa menghiburkan kawan di waktu ngabuburit ini. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.